Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Gadis berkebutuhan khusus ini diculik dan juga dijadikan budak seks oleh 3 pria yang dikenal lewat media sosial. Seorang gadis keterbelakangan mental yang masih di bawah umur diculik dan juga dijadikan budak seks oleh 3 pria yang memang dikenal melalui media sosial. Ya, polisi pun juga akhirnya berhasil meringkus ketiga pelaku. Dalam hal ini Polsek Metro Kebonjeruk, Jakarta Barat yang mengamankan ketiga pelaku. Ya, memang aksi dari para pelaku ini saat menjemput korban yang kita lihat juga viral di media sosial ya, Vi ya. Ini terjadi di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Jadi usai membawa korban, ketiga pelaku yang juga kabarnya mengkonsumsi minuman keras ini langsung memperkosa dari korban di salah satu rumah kontrakan yang berada di wilayah Tangerang, Banten. Baik pemirsa, untuk mendalami informasi ini sudah bergabung pagi ini bersama kami Ajun Komisaris Polisi Anggi Fauzi Hasibuan, Kanit Reskrim Polsek Metro Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pak Kanit, selamat pagi. Terima kasih waktu Pak Kanit bergabung bersama kami pagi ini. Bisa dijelaskan mungkin secara highlight ya Pak ya, kronologis kejadiannya Pak. Jadi untuk kronologis kejadiannya berawal dari pelapor yang juga orang tua korban adalah melaporkan anaknya yang tidak diketahui kesehariannya seharusnya ada berada di rumah, namun pada saat itu pelapor tidak menemukan anaknya di rumah. Nah, sehingga pelapor saudara Royani selaku orang tua mencari informasi kepada tetangga sekitar, siapa tahu ada yang mengetahui kepergian anaknya itu. Adapun tetangga yang melihat menyampaikan kepada orang tuanya korban bahwa korban tersebut dijemput oleh orang tak dikenal dengan ciri-ciri bertato dan menggunakan topi. Setelah itu dilakukan dari informasi tersebut, orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebonjeruk. Mungkin pada tanggal 6 Mei sekira jam 13.30 Mas. Itu aja Bang. Ya, Pak Kanit, apakah memang benar pelaku dan juga korban ini berkenalan di media sosial? Kemudian apa mungkin bujuk rayu yang dilakukan para pelaku terhadap korban ini sehingga mau diajak pergi? Untuk benar kalau misalnya itu memang berkenalan di media sosial, bujuk rayunya mungkin ya dari si tersangka tersebut mengajak kepada korban untuk akan diiming-imingin diajak makan, jalan-jalan seperti itu Mbak. Baik. Pak Kanit, korban ini usia berapa sih Pak? Memang benar apakah korban ini Kategori di bawah anak umur, ya kategori di bawah umur dan anak berkebutuhan khusus? Ya Mbak, betul. 15 tahun umurnya, usianya. 15 tahun. 15 tahun. Dan berkebutuhan khusus. Betul, berkebutuhan khusus. Ya betul. Dan pelaku sendiri ini 3 orang, apakah memang ada pelaku lainnya atau bagaimana Pak? Hanya 3 orang ini, Mbak. Semua pria dewasa ya Pak? Tidak ada yang di bawah umur ya? Tidak ada yang di bawah umur, tidak. Pak, unsur penculikan ini bisa mencuat setelah penyidik mungkin mendalami pemeriksaan tentunya ya Pak ya. Karena kan ya, kalau kita kaitkan dengan berkenalan di media sosial begitu, sampai ujungnya mengarah kepada penculikan ini, indikasinya apa Pak? Indikasinya jadi kan kalau dari orang tua korban mengetahui kalau misalnya si anak ini, si korban ini itu sebenarnya kan tidak pernah keluar rumah, tidak pernah ini, kok tiba-tiba dicari selama 1 kali 24 jam tidak diketahui. Karena seperti kita ketahui dari si korban tersebut adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus gitu loh Mas. Jadi dari orang tuanya sendiri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek
perkara penculikan Mas, jadinya seperti itu Mas. Jadi pada saat itu Ya. kita buatkan laporan polisi, kemudian kita lakukan serangkaian penyelidikan dan sehingga kita dapatilah si anak tersebut, bahwa diketahui setelah kita amankan pelaku, di situ disampaikan pelaku bahwa pada saat dia membawa si perempuan tersebut, dia melakukan persetubuhan gitu Mas. Pak Kanit, sedikit mengenai background dari para pelaku ini, apakah juga pernah ada catatan kriminal dan juga kemudian pasal Keseharian mereka apa ya? kesehariannya seperti apa, dan pasal yang dikenakan nantinya seperti apa? Kalau untuk mereka belum pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum yang sebelumnya. Untuk pekerjaan mereka adalah sebenarnya kuli angkut di daerah wilayah Tangerang sana, Mbak. Di pergudangan. Oke. Baik, pasalnya Pak yang dikenakan? Untuk pasal yang kami terapkan yaitu pasal 76F Jungto pasal 83 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 328 KUHP dan pasal 76 Jungto pasal 81 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman hukuman untuk yang pasal 328 12 tahun, untuk yang pasal 81 ancaman hukumannya 15 tahun, Mbak. Oke, semoga bisa maksimal ya nanti upaya hukum yang akan dijatuhkan begitu. Tapi terakhir nih, himbauan apa nih Pak Kanit yang bisa disampaikan kepada masyarakat, terutama mungkin orang tua ya? Ya, untuk orang tua agar lebih mengawasi lagi untuk terhadap anaknya, bagaimana dia menggunakan media sosial, Mas. Karena ini kan awal pertemuan dari media sosial gitu, Mas. Ya. Baik, terima kasih banyak AKP Anggi Fauzi, Kanit Terima kasih, Pak Reskrim Kanit. Polsek Metro Kebonjeruk sudah berbagi waktu dan informasinya. Sehat selalu Bapak. Ya, terima kasih, Mbak.